Oke, ya jadi kembali lagi ya. Kita bakal ngebahas kali ini soal OSN tahun 2023, tepatnya tingkat kabupaten ya. Jadi kita bakal mulai dari nomor satu. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Ke nomor satu ini, sintesis APTX 4869 suatu apoptoksin. Ini mungkin agak typo ya. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya protein yang berperan dalam pathway atau jalur dari peristiwa apoptosis gitu ya. Nah, diketahui melibatkan senyawa quinolin 8-amin. Lalu, Kitamura 2023 ini cuma nunjukin bahwa orang yang melakukan penelitian itu namanya Kitamura gitu, dan baru dilakuin. Jadi ini paper baru ya. Jadi seperti biasa orang-orang Toby itu suka banget pakai paper penelitian terbaru gitu. Nah, dia mempublikasikan artikel mengenai pengaruh dari PQA terhadap sel manusia yang terinfeksi virus X seperti yang ditunjukkan pada gambar diagram. Jadi, ya, seperti yang kalian lihat. Jadi di sini Kitamura ini mau ngecek ya apa efek dari PQA terhadap manusia yang kena infeksi virus gitu. Nah, jadi gampang ya baca diagramnya. Jadi di sini ada PQA disuntikan ke dalam sel. Terus apa efeknya? Nah, efeknya ada dua. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ada mengakibatkan ya munculnya oksidatif stres gitu. Jadi apa itu oksidatif stres? Ya, kalau kalian anak OSN pasti udah sering banget denger ROS ya. ROS itu reaktif oksigen species. Jadi dia itu spesies oksigen yang sangat reaktif ya. Jadi misalnya oksigen negatif gini, lupa sih nama kimianya apa, pokoknya oksigen negatif dah. Nah, ini bahaya karena dia bisa mendonorkan satu elektron ya, itu bahaya. Karena itu kalau didonorkan ke sel, selnya bisa rusak. Ya, jadi secara fisika, secara kimia ya, jadi anak biologi jangan hanya belajar biologi, kan harus tahu kalau kelebihan proton itu juga tidak baik. Kelebihan elektron itu juga tidak baik. Begitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Itu tadi ya. Jadi PQA ini mengakibatkan peningkatan ROS atau reaktif oksigen species. Jadi selnya itu stres gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu bisa menginduksi ya. Nih, menginduksi virus itu. Ini apa ini provirus ya? Kalau kalian nggak tahu apa itu provirus itu adalah DNA virus yang terintegrasi ke DNA manusia. Gitu. Wih, kok serem gitu ya. Jadi ya emang gitu, ada virus yang bisa masuk ke dalam DNA kalian gitu ya. Dia bisa nyelip agar kalau DNA kalian diperbanyak, dia juga ikut diperbanyak. Kalau DNA kalian diekspresikan, dia juga ikut diekspresikan. Gitu. Jadi emang ada ya. Nah, setelah itu nih ya, kita lihat dia tuh bakal membuat provirus ini terekspresi. Jadi ada ininya ya, ada proteinnya reactivation ya. Jadi dia aktif kembali. Terus akibat ROS tadi, kita kembali ke ROS ya. Apa yang terjadi kalau ROS-nya meningkat konsentrasinya? Ya, dia bakal nginduksi suatu protein lain ya di sini. Pembentukan protein lain yang namanya itu DDIT3 dan CTSD. Nah, jadi ini protein ya karena bulat ya. Namanya juga bulat-bulat, ini pasti protein. Nggak mungkin RNA bulat-bulat gitu. DNA juga nggak mungkin bulat-bulat ilustrasinya. Nah, ini protein itu bakal keluar ke arah endoplasmic reticulum. Dan setelah itu dia menginduksi caspase 3 dan terjadilah apoptosis. Jadi sebenarnya apa fungsi dari PQA? Fungsinya adalah mengaktifasi virus ya, provirus tepatnya, lalu dia membuat atau memicu sel itu mati gitu ya. Apoptosis itu kan kematian sel. Udah gitu doang sih. Jadi efeknya ada ya. Jadi ya, dia menciptakan kematian sel. Nah, yang A, virus X kemungkinan besar merupakan retrovirus. Ini benar banget ya. Jadi ini benar banget karena kalau kalian tahu ya, di sini ada klasifikasi Baltimore. Kita ke bawah dulu. Nah, oke, jadi di sini ada klasifikasi dari Bapak Baltimore. Kalian bisa lihat. Nah, jadi ada yang namanya retrovirus. Retrovirus itu kelas yang mana? Kelas yang nomor 6. Ya, jadi dia itu bisa membuat DNA dari single stranded RNA gitu ya. Jadi dia bisa ngebuat DNA dari single stranded RNA dengan apa? Dengan RT. Apa itu RT? RT itu reverse transcriptase, jadi bukan rukun tetangga ya. Reverse transcriptase yang bisa ngubah balik RNA jadi DNA gitu ya. Jadi ya jadilah DNA. Dan DNA ini ya dia bisa terintegrasi ke dalam genomnya
sel manusia tadi. Nah, jadi retrovirus ya salah satu contohnya gitu. Ya ini ngeri sih, jadi dia bisa nginvasi DNA manusia sehingga susah dideteksi sama sel imun gitu ya. Jadi itu bener banget ya. Kita checklist lagi. Jepret. Nah, terus yang B, molekul DDIT3 yang ditransport keluar nukleus merupakan hasil translasi. Ini harusnya benar ya. Kenapa ini harusnya benar? Ya namanya juga protein gitu ya. Ini kan DDIT3 ini kan bulat-bulat ya. Jadi simpelnya protein. Terus kenapa bisa di dalam sel? Di dalam inti sel gitu ya. Aneh nggak sih sebenarnya ada protein masuk ke inti sel? Karena kan protein ditranslasinya itu di sitoplasma gitu kan. Kenapa terus dia ada di dalam inti sel di sini, nukleus ya? Ya nggak mustahil juga sih, karena nggak semua protein itu di sitoplasma ya. Ada protein yang dia keluar dan masuk dari inti sel gitu. Jadi ya ini protein ya bulat gitu ya. Protein ya hasil translasi, nggak ada yang lain gitu. Jadi jangan heran kenapa dia ada di dalam nukleus. Contohnya lagi yang lain tuh ribosom ya. Jadi subunit ribosom itu masuk ke dalam nukleus. Jadi nggak selalu protein itu nggak ada di nukleus. Terus yang C, konsentrasi oksigen radikal intraseluler kemungkinan meningkat setelah sel terpapar PQA. Ya ini bener banget. Jadi ini ya bener banget karena tadi udah kita lihat PQA itu meningkatkan oxidative stress. Ya oksigen radikal itu kan salah satu dari reaktif oksigen species ya. Nama lain dari reaktif oksigen species. Jadi ya udah gitu aja. Gampang ya. Terus yang D, paparan PQA pada ibu hamil mampu menyebabkan kelahiran anak dengan tangan berselaput. Apa penyebab dari tangan anak berselaput? Ya tentu aja apoptosisnya gagal gitu ya. Jadi kan dulu masih embrio itu tangan kita tuh masih kayak ikan ya, gini. Masih ada sedikit kecil-kecil gini doang ya. Terus begitu kalian develop di dalam rahim ibu, itu dia bakal apoptosis di bagian sini. Apoptosis sehingga membentuk jari gitu ya. Apoptosis. Nah, kalau apoptosisnya gagal, makanya dia jadi berselaput. Kalau gagal. Tapi ini kan PQA-nya dikasih ya. Harusnya kan PQA itu memicu apoptosis, bukan menghambat apoptosis. Gitu kan. Jadi harusnya nggak mungkin berselaput dong, karena ini pasti apoptosis di bagian sini. Apoptosis gitu kan. Jadi ya salah kalau dia bilang ini tuh membuat anaknya jadi tangannya berselaput. Enggak gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah benar-benar salah.